Ya, 50 tahun dari sekarang, hanya sekelompok kecil orang yang akan memiliki properti dan seluruh dunia akan menyewa dari mereka. Kita tahu ini karena ketika harga rumah naik antara tahun 2010 dan 2020, kekayaan tambahan itu didistribusikan seperti ini. 71% jatuh ke rumah tangga berpendapatan tinggi, 26% jatuh ke kelas menengah, dan 4% jatuh ke kelas berpendapatan rendah. Ketika kami mengatakan kekayaan meningkat, inilah yang kami maksud. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Baiklah, mari kita mulai diskusi hari ini dengan melihat bagaimana kepemilikan properti menjadi mungkin. Jadi sebelum Anda mulai berpikir bahwa keadaan lebih baik di masa lalu, Anda harus tahu bahwa memiliki 3 kelas ekonomi, miskin, menengah, dan kaya, sebenarnya sangat tidak biasa. Selama sebagian besar sejarah manusia, tidak ada kelas menengah. Memiliki rumah hanya untuk orang kaya. Tanah, pertanian, dan rumah dikuasai oleh raja, bangsawan, pedagang, atau tuan tanah, dan semua orang menyewa atau menggarap tanah tersebut. Orang-orang biasa tidak memiliki akses terhadap kredit. Upah mereka sangat rendah sehingga mereka hampir tidak mampu membeli makanan, apalagi properti. Dan hukum warisan yang ketat membuat kepemilikan tanah hanya terbatas pada keluarga kaya. Pemilik memutuskan siapa yang dapat tinggal di mana, dan siapa yang memiliki pekerjaan. Jadi, generasi-generasi tetap berada di kelas yang sama tanpa peluang nyata untuk naik tangga penghasil uang. Ada yang kaya dan miskin, dan yang kaya memiliki properti sementara yang miskin menyewa dari mereka dan bekerja untuk mereka. Selama berabad-abad, kesenjangan antara pemilik properti yang kaya dan penyewa yang miskin adalah hal yang lumrah. Ini nggak benar kalau sulit lulus dan sulit nilai. Kalau Inilah kebanggaan Universitas Terbuka. Abad-abad, kesenjangan antara pemilik properti yang kaya dan penyewa yang miskin adalah hal yang lumrah. Pada tahun 1800-an, 50% orang terbawah menguasai sekitar 5 hingga 15% dari pendapatan global. 10% teratas menguasai 50 hingga 60% dan 1% teratas menguasai sekitar 6 hingga 9%. 90% orang dianggap miskin, yang berarti mereka hanya memiliki cukup uang untuk makanan dan sewa dan tidak banyak yang tersisa untuk pendidikan atau perawatan kesehatan. Dan kemudian segalanya mulai berubah. Dimulai perlahan dengan revolusi industri dan upah pekerja yang lebih tinggi. Namun, semuanya benar-benar dimulai dengan berakhirnya Perang Dunia II karena terjadi sedikit ledakan perumahan pasca perang. Pada tahun 1950-an, pendapatan rumah tangga rata-rata sekitar $3.300 dan harga rumah adalah $7.400. Jadi, jika Anda ingin membeli rumah, biayanya sekitar 2,2 kali lipat dari pendapatan rumah tangga Anda dalam setahun. Ini juga merupakan pendapatan tunggal, dan itu cukup untuk membeli rumah, melunasi hipotek dalam 15 hingga 20 tahun, membayar tagihan, dan masih memiliki sisa uang untuk tabung. Dan kekayaan dan kepemilikan kelas menengah seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selama perang, pengeluaran terhenti karena sumber daya sangat langka dan laki-laki, pencari nafkah utama, pergi berperang. Ketika perang berakhir, 3 hal utama terjadi. Semua laki-laki yang telah berperang kembali dengan upah yang tidak mereka belanjakan. Wanita kini menjadi bagian dari angkatan kerja karena mereka telah mengambil alih pekerjaan yang harus ditinggalkan pria saat mereka pergi. Jadi, ada penghasilan lain untuk rumah. Dan jutaan orang memulai kehidupan keluarga mereka pada saat yang sama. Dan mereka semua membutuhkan tempat tinggal. Pada tahun 1950, tiba-tiba muncul kelas menengah. Sekitar 23% orang berada dalam kelompok ini dan untuk pertama kalinya, mereka mampu memiliki properti. Negara-negara seperti AS, Inggris, dan Australia membangun jutaan rumah dengan cepat. Dan mereka membujuk bank untuk menurunkan suku bunga mereka sehingga setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk meminjam uang. Sebuah keluarga tidak membutuhkan banyak uang tunai untuk membeli rumah. Selama mereka memiliki pekerjaan tetap, bank akan menyetujui pinjaman berbunga rendah dan pemerintah serta pembangun akan bekerja sama untuk memastikan ada cukup perumahan untuk memenuhi permintaan. Jadi, harganya cukup masuk akal. Seiring waktu, memiliki rumah menjadi tonggak budaya. Itu melambangkan stabilitas, keamanan, dan naik tangga keuangan. Memiliki rumah merupakan bagian dari impian kelas menengah. Dan hal itu memunculkan ekspektasi bahwa untuk dianggap sukses, seseorang harus memiliki rumah. Kepemilikan berubah dari hak istimewa bagi orang kaya menjadi sesuatu yang dapat dicapai oleh jutaan keluarga biasa. Namun, kelas menengah merupakan pengecualian, bukan hal yang umum. Kebangkitan kelas menengah setelah Perang Dunia II bukanlah hal yang wajar. Itu merupakan kebetulan historis ketika ekonomi yang hebat, kredit murah, dan pembangunan massal membuka pintu bagi orang biasa. Ledakan pasca perang mengganggu pola ini, tetapi tidak menghapusnya. Jendela kepemilikan rumah ini cukup rapuh. Pada tahun 1970-an,
kondisi yang memungkinkannya mulai berubah. Dari tahun 1950-an hingga 1980-an, biaya rata-rata rumah dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga tetap stabil. Kemudian dari tahun 1980-an hingga sekitar tahun 2019, angka tersebut merangkak naik dari 2,9 kali menjadi 3,9 kali lipat biaya. Saat ini, membeli rumah menghabiskan biaya sekitar 5,6 kali lebih banyak daripada pendapatan rata-rata rumah tangga. Sistem ini sebenarnya kembali ke apa yang telah berlaku selama berabad-abad. Properti dan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang sementara mayoritas menyewa, yang membawa kita ke bagian kedua dari diskusi ini. Sistem yang membuat rumah menjadi tidak terjangkau lagi. Orang-orang biasa kehilangan kendali atas kepemilikan properti, dan alasannya adalah matematika sederhana. Harga rumah telah meningkat jauh lebih cepat daripada upah. Jika Anda menganggap pembelian properti sebagai melewati serangkaian filter yang secara bertahap mengunci pembeli biasa dan membiarkan orang kaya masuk, urutan ini akan terlihat seperti ini. Tidak cukup rumah yang dibangun untuk memenuhi permintaan. Dan ada satu penyebab utama untuk ini, hukum. Dalam bukunya, Abundance, jurnalis Ezra Kleine mengatakan bahwa kelangkaan perumahan ini adalah sebuah pilihan. Kebijakan yang terlihat seperti seharusnya melindungi komunitas seperti zonasi dan hukum lingkungan sebenarnya menghambat pembangunan perumahan dan mereka melakukannya dengan sengaja. Sekarang, perlu diperjelas di sini, hukum dan peraturan ini terutama ada di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Negara-negara berkembang seperti India, China, dan Brasil tidak memiliki aturan atau masalah ini pada tingkat yang sama. Seperti di Los Angeles, 75% lahan perumahan diperuntukkan bagi perumahan keluarga tunggal saja. Anda tidak dapat membangun apartemen, rumah bandar, atau dupleks di sana. Dan peraturan kota membatasi jumlah rumah yang dapat dibangun di setiap lingkungan. Peraturan ini dimulai pada awal abad ke-20 untuk memisahkan rumah dari pabrik atau bisnis yang bising. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan ini menjadi cara bagi pemilik rumah untuk mengendalikan apa yang dibangun di lingkungan mereka. Jadi sekarang peraturan ini membatasi pasokan perumahan dan menaikkan harga, yang berarti ini juga merupakan cara bagi pemilik tanah untuk menghasilkan lebih banyak uang. Semakin ketat peraturan zonasi, semakin sedikit persaingan yang mereka miliki untuk membangun properti dan semakin banyak orang yang harus membayarnya. Semua harga untuk membangun meningkat, termasuk biaya dan izin, bahan, dan pekerja. Dan karena ini, para pembangun kebanyakan membangun rumah mahal di mana mereka dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada rumah yang lebih murah untuk pembeli pertama kali. Membangun gedung apartemen untuk pembeli pertama kali tidak menguntungkan bagi siapapun, baik bank maupun pemilik tanah. Seperti halnya membangun rumah keluarga tunggal yang mahal. Dan ketika tidak ada cukup rumah yang dibutuhkan orang, harga naik lebih cepat daripada pendapatan. Dan inilah saatnya Anda perlu mendobrak pintu agar Anda melewati sistem penyaringan pertama. Dan coba tebak, teman, kami merancang aplikasi Alux untuk membantu Anda melakukan hal itu. Aplikasi kami dikemas dengan saran tentang cara memulai bisnis, menginvestasikan uang Anda, dan memangkas biaya. Kami bahkan memiliki kursus tentang komunikasi dan cara bernegosiasi. Pada dasarnya, semua alat yang Anda butuhkan untuk memastikan pintu tidak tertutup bagi Anda. Jika ini adalah sesuatu yang Anda inginkan dan butuhkan, kami mendukung Anda dengan diskon khusus. Unduh aplikasinya, pindai kode QR ini di layar, dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan Anda dari kami. Tapi sekarang, mari kita kembali ke topik yang sedang dibahas. Bisa pakai Kris buat ngamen, bikinnya di aplikasi GoPay Merchant gratis. Jadi, pembeli reguler masih dalam permainan pada tahap ini, tetapi sudah membutuhkan penghematan lebih lama dan persaingan yang lebih ketat. Dan permintaan hanya memperburuk masalah ini. Terlalu banyak orang yang mengejar di area yang sama. Di AS, populasinya telah tumbuh dari sekitar 150 juta pada tahun 1950 menjadi lebih dari 330 juta saat ini. Dan cerita yang sama terjadi di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar seperti London, New York, dan Sydney. Selama 70 tahun terakhir, orang-orang beralih dari bekerja di pertanian dan pabrik menjadi bekerja di kota dan sektor jasa. Dan semua pekerjaan itu ada di kota-kota besar. Orang-orang pindah ke tempat yang ada pekerjaan. Dan semua orang menginginkan rumah yang lebih kecil karena mereka menikah lebih lambat, memiliki lebih sedikit anak, atau hidup sendiri. Pada tahun 1950-an, rata-rata rumah tangga AS memiliki sekitar 3,5 orang. Saat ini, jumlahnya lebih dari 2,5. Jadi, sebuah kota yang dulunya membutuhkan 100.000 rumah untuk menampung 350.000 orang sekarang membutuhkan 140.000 rumah untuk populasi yang sama. Semua ini mendorong harga naik lebih cepat. Dan kemudian filter ketiga muncul. Utang menjadi perangkap bagi orang-orang biasa. Begitu pembeli beralih ke utang untuk bertahan hidup, sistemnya terpecah. Pada tahun-tahun pasca perang, utang masih kecil dan terjangkau dibandingkan dengan pendapatan. Ketika harga rumah pertama 2 kali lipat pendapatan tahunan keluarga pada tahun 1950-an, menabung untuk uang muka hanya butuh beberapa tahun. Namun sekarang, karena harga rumah lebih dari 5 kali lipat pendapatan tahunan,
menabung untuk uang muka yang sama membutuhkan waktu 1 dekade lebih lama. Setelah resesi tahun 2008, bank menaikkan suku bunga. Jadi, meskipun harga properti tetap sama, pembayaran hipotek jauh lebih tinggi. Anda membutuhkan uang muka yang lebih besar dan skor kredit yang lebih baik sebelum mereka menyetujui hipotek. Bahkan orang-orang dengan pekerjaan yang baik pun kesulitan untuk menabung untuk uang muka atau memenuhi syarat untuk hipotek tanpa mengambil utang yang besar. Pembayaran hipotek untuk rumah seharga $400.000 naik dari $1.700 menjadi $2.700 jika suku bunga naik hanya 4%. Dan pinjaman akan lebih mahal jika Anda tidak memiliki aset lain atau jika Anda tinggal di dalamnya. Sementara orang biasa meminjam dengan suku bunga yang lebih tinggi, orang kaya mendapatkan kredit murah karena aset yang mereka miliki membuat mereka menjadi peminjam yang lebih aman. Dengan suku bunga yang lebih rendah, mereka dapat membeli aset yang menghasilkan lebih banyak uang daripada biaya pinjaman. Jadi, mereka menghasilkan uang saat berutang. Ini adalah filter yang mendorong sebagian besar pembeli kelas menengah keluar dari persaingan. Kemudian, mereka menunggu resesi karena resesi adalah awal yang baik bagi orang kaya. Ketika ekonomi melambat, pembeli reguler paling berisiko kehilangan pekerjaan, pengurangan jam kerja, atau pembayaran bunga yang lebih tinggi. Jadi, banyak dari mereka harus menjual rumah mereka. Pembeli di pasar juga lebih sedikit, sehingga harga properti turun. Bagi orang kaya, ini adalah jendela pembelian yang sempurna. Ini seperti Black Friday. Mereka memiliki cadangan uang tunai untuk mengakses kredit murah, sehingga mereka dapat membeli properti dengan diskon besar sementara orang lain terkunci. Setelah ekonomi pulih, nilai properti tersebut naik, sehingga orang kaya memiliki pangsa pasar yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka mengikuti siklus beli, pinjam, dan ulangi. Portofolio mereka tumbuh lebih cepat daripada yang dapat ditabung keluarga untuk uang muka tunggal. Ketika itu terjadi di seluruh kota, harga dasar perumahan naik. Keluarga biasa yang dulunya menjadi pembeli utama terpaksa menyewa. Ketika pandemi melanda dan ada begitu banyak ketidakpastian dalam perekonomian, suku bunga turun di bawah 3%. Orang kaya dapat meminjam uang dengan harga murah dan mereka melihat peluang untuk menimbun properti dan ini mendorong harga rumah naik dengan cepat. Di AS, harga rata-rata melonjak lebih dari 40% antara tahun 2020 dan 2023. Dan Anda tahu, setiap penurunan mempercepat pemindahan kepemilikan ini. Krisis keuangan tahun 2008 mengubah ratusan ribu rumah yang disita menjadi properti sewaan untuk perusahaan ekuitas swasta. Hal yang sama terjadi selama pandemi tahun 2020 ketika investor membeli secara agresif saat suku bunga turun dan ketidakpastian meningkat. Setiap siklus membuat semakin sulit bagi pembeli biasa untuk mengejar ketertinggalan karena properti pada dasarnya menjadi cara untuk menyimpan kekayaan. Hambatan terakhir di sini adalah finansialisasi. Orang kaya mulai memperlakukan rumah seperti aset, bukan tempat tinggal. Mereka membeli properti untuk menyimpan uang tunai atau menghasilkan pendapatan sewa yang mengunci pasokan dan menjaga harga tetap tinggi. Dan ini benar-benar mendapatkan daya tarik pada tahun 1980-an di bawah Presiden Ronald Reagan di AS dan Margaret Thatcher di Inggris. Perumahan tidak lagi dilihat sebagai tempat berlindung dan mulai diperlakukan sebagai aset finansial. Mereka mengurangi pajak atas keuntungan modal dan melonggarkan undang-undang keuangan bagi orang-orang yang berada di atas golongan pajak tertentu. Investor domestik mulai membeli banyak properti untuk mendapatkan pendapatan sewa. Pembeli asing membeli properti di London, New York, Sydney, dan Vancouver sebagai cara untuk melindungi kekayaan dari ekonomi yang tidak stabil di negara asal mereka. Kemudian, dana lindung nilai dan perusahaan ekuitas swasta memasuki pasar dan mengubah rumah menjadi portofolio yang dapat ditingkatkan. Rumah menjadi aset untuk diperdagangkan, dimanfaatkan, dan digunakan sebagai agunan, dan perwalian investasi real estate atau REIT memungkinkan investor membeli saham dalam portofolio properti yang besar. Setelah resesi 2008, perusahaan ekuitas swasta membeli ratusan ribu rumah yang disita dengan diskon 30 hingga 50%. Pola yang sama terulang selama penurunan pandemi 2020. Sekuritas yang didukung hipotek mengubah pinjaman rumah menjadi produk untuk Wall Street. Pada tahun 2022, investor institusional seperti BlackRock dan Invitation Homes memiliki ratusan ribu rumah keluarga tunggal, terutama di kota-kota yang berkembang pesat seperti Austin, Phoenix, dan Atlanta. Beginilah kekayaan bertambah dari generasi ke generasi hingga pasar perumahan menjadi sesuatu yang didominasi oleh orang kaya. Dan itulah akhir dari corong tersebut. Dan sekarang kita sampai di sini. Jadi seperti apa 50 tahun mendatang? Ketika kebanyakan orang menyewa dan hanya orang kaya yang memiliki, perumahan tidak lagi menjadi cara untuk membangun stabilitas dan menjadi sekadar pengeluaran lain seperti bahan makanan atau bensin. Orang membayar sewa setiap bulan, tetapi tidak pernah membangun ekuitas, yang berarti mereka tidak pernah membangun kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan itu mengalir ke atas kepada pemilik yang menagih sewa atas properti yang mereka beli bertahun-tahun sebelumnya. Seiring waktu, pemilik menjadi lebih kaya tanpa melakukan banyak hal,
sementara penyewa tetap terjebak dalam siklus yang sama. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, pekerjaan juga mulai terasa kurang aman. Tanpa kepemilikan, keluarga lebih mobile, tetapi bukan karena pilihan. Mereka harus pindah ketika sewa naik atau ketika tuan tanah memutuskan untuk menjual. Komunitas melemah karena lebih sedikit orang yang tinggal di lingkungan yang sama cukup lama untuk membangun akar yang dalam. Sekolah, bisnis lokal, dan bahkan persahabatan terasa kurang stabil karena orang-orang di tempat-tempat itu selalu berpindah. Dan Anda sudah dapat melihat masa depan ini dalam data hari ini. 1% orang terkaya sudah memiliki sekitar 38% kekayaan global, dan separuh penduduk dunia yang paling miskin memiliki 2%. Di AS, pembeli rumah pertama kali turun dari 50% pada tahun 2010 menjadi 24% pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi di Inggris dan seluruh Eropa. Namun, harus kita akui bahwa dalam pandangan global, ceritanya terlihat sedikit berbeda. Di Tiongkok, ada jutaan orang yang mencari pekerjaan di area yang sama. Tetapi mereka memiliki undang-undang pembangunan yang lebih longgar sehingga pasokan dapat memenuhi permintaan. Hal yang sama juga terjadi di India dan Brasil. Urbanisasi besar-besaran, tetapi kepemilikan stabil karena peraturan yang lebih sedikit. Jadi, jika Anda belum memiliki rumah, Anda punya dua pilihan. Oke, ubah permainan atau mainkan permainan. Untuk mengubah permainan, kita perlu melonggarkan undang-undang zonasi dan peraturan lingkungan secara drastis sehingga kita dapat membangun rumah di tempat yang benar-benar diinginkan orang. Kenakan pajak pada rumah kosong untuk pembelian spekulatif. Dorong program ekuitas bersama untuk pembeli pertama kali. Turunkan pajak dan suku bunga hipotek. Satu-satunya masalah di sini adalah para pembuat kebijakan. Ya, mereka punya cukup uang untuk mengambil keuntungan dari masalah ini. Jadi, mengapa mereka mencoba menyelesaikannya? Baiklah, sekarang, untuk memainkan permainan ini, Anda harus menjadi kaya sendiri. Dan coba tebak, Anda berada di tempat yang tepat untuk itu. Itu saja yang bisa kita bahas hari ini, teman. Namun, jika Anda siap untuk menjadi kaya, kami punya ratusan video untuk membantu Anda mencapainya. Dan yang lebih baik lagi, kami punya aplikasi Alux. Ingatlah untuk mengunduhnya sekarang, pindai kode QR ini, dan daftar untuk mendapatkan diskon itu. Anda sudah berada di jalur yang benar. Aluxer, dan kami sangat senang Anda bersama kami. Sampai